Jadi raginya harus ditemukan, kemudian raginya dibuang. Ini ada satu lambang, ada satu pesan rohani, saudara, yang nanti akan kita lihat. Ragi itu gambaran dari dosa, saudara, yang harus dibuang. Jadi keselamatan datang karena darah Yesus, darah anak domba, karena penebusan salib Kristus, itu keselamatan datang. Karena malam itu nanti malaikat maut lewat dan orang-orang yang nggak ada tanda darahnya, mereka ngalami kematian anak sulung dalam rumah mereka. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru. Kita tahu bahwa perjanjian baru, jadi yang ada di dalam Alkitab kita, mulai dari Matius sampai Wahyu, itu adalah kitab dan surat-surat yang berisikan akan penggenapan dari apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Jadi Alkitab kita sebagai orang Kristen itu memang terdiri dari PL, perjanjian lama, ya ada 39 kitab, dan PB ada 27 kitab dan surat. Ya. Jadi saudara, 66 bagian dari kitab suci kita yang terbagi menjadi dua besar, yaitu PL dan PB, ini sebetulnya gambaran dari nubuatan, janji, dan penggenapan. Dan yang paling utama di dalam message perjanjian baru itu adalah Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Nah, kita akan lihat kali ini, saudara, satu saja ya, dari apa yang dinubuatkan, apa yang dilambangkan dengan apa yang digenapi, yaitu tentang perayaan Paskah. Kita semua tahu, saudara, bahwa pada malam sebelum umat Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir, ya mereka diperbudak dan menderita di Mesir, kemudian ada janji bahwa mereka akan keluar. Nah, pada malam itu ada peristiwa, yaitu malaikat maut akan berlalu, akan berjalan, ya akan lewat. Dan rumah-rumah siapa saja yang ada di Mesir yang tidak ada tanda darah itu akan mengalami kematian anak sulung, dan itu merupakan tulah terakhir ya, yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel yang waktu itu tinggal di Goshen, saudara ya, bahwa mereka harus menyiapkan sebelum mereka berangkat keluar dari tanah perbudakan di Mesir, itu mereka harus menyembelih akan anak domba Paskah. Kita akan lihat ya dalam Keluaran 12. Nah, apa yang ada dalam Keluaran 12, Paskah yang dilanjutkan dengan roti tak beragi 7 hari, itu nanti kita akan lihat penggenapannya dalam satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Karena memang orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah, merayakan Pentakosta, merayakan Pondok Daun, dan berbagai perayaan-perayaan, yang ada 7 perayaan besar, saudaraku ya, itu sebetulnya adalah umat dalam penantian. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu menanti-nantikan akan penggenapan dari janji Tuhan, yaitu datangnya Sang Juru Selamat atau Mesias, Sang Pembebas itu. Nah, mereka umat dalam penantian. Nah, orang-orang yang percaya pada perjanjian baru sebagai penggenapan, yaitu Kristus yang datang dan menggenapi semua yang dinubuatkan di PL, itu adalah umat dalam penggenapan. Jadi kita ini orang-orang berbahagia karena kita adalah umat dalam penggenapan. Sedangkan nanti ada orang-orang yang
mereka lihat ada PL, ada PB tapi nggak percaya, kemudian mereka punya kitab suci lain dan mereka mempercayai kitab suci yang membingungkan itu, meskipun ada kaitannya dengan PL PB kita. Nah, itu adalah umat dalam kebingungan, saudaraku. Jadi ada 3 jenis umat, saudara ya. Umat dalam penantian, ya sampai sekarang mereka masih menanti akan datangnya Mesias, padahal Mesias sudah datang, sudah menggenapi apa yang dinubuatkan dan digambarkan, dilambangkan di dalam perjanjian lama. Tapi mereka tetap menolak, meraskan hati. Ini orang-orang Yahudi. Kemudian yang menerima ini adalah umat dalam penggenapan. Yang kita punya PL, kita percaya PL adalah firman Tuhan yang digenapi dalam PB atau perjanjian baru. Sedangkan yang satunya ini umat yang nggak percaya, bingung sendiri, umat dalam kebingungan. Ya, saudara, kita lihat aja ya, ini tentang Paskah. Keluaran 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, saya lompat aja. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, pokoknya ada domba atau kambing jantan tak bercacat celah, ya, jadi diambil yang tanpa cacat celah, umur 1 tahun, jadi masih anak-anak domba. Makanya kita nggak asing ya dengan istilah anak domba Allah gitu, yang dikorbankan gitu ya, domba Paskah kita, Tuhan Yesus yang disebut juga sebagai anak domba itu karena Tuhan Yesus adalah penggenapan dari peristiwa Paskah ini. Nanti kita akan ke sana, saudara ya. Kemudian setelah disembelih, ayat 7, lompat lagi ya, saudara. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi kalau ada pintu rumah, saudara, ini ada tiangnya, kosennya begitu ya, saudara ya. Kemudian dioleskan di sini, di kiri kanan ini, kemudian dioleskan juga di atas, dibubuhkan. Yang di atas ini tentunya netes ke bawah, ini bentuknya akan salib, saudaraku ya. Itu sudah ada gambarannya. Nah, kemudian pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi dagingnya itu nanti dipanggang dan dimakan, saudaraku ya. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ini bahasa perlambang juga, ya dia tidak tinggal di dalam dia dan dia di dalam Kristus. Jadi barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Karena dialah anak domba Paskah yang dikorbankan. Nah, setelah itu, saudara, ini saya lompat ya, cara makannya gimana itu diatur. Karena ini peristiwa kan lama, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ya, saudaraku ya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, jauh sekali. Kita lihat ayat 15, ini lompat-lompat, saudara ya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7 orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Jadi keras sekali aturan perayaan Paskah dan
roti tak beragi. Jadi Paskah itu adalah penyembelian anak domba tadi yang tidak bercacat, usia 1 tahun, kemudian nanti dibakar, dipanggang, saudaraku ya. Kemudian darahnya setelah disembelih, darahnya dibubuhkan di ambang pintu dan di tiang-tiang pintu. Ini gambaran dari salib, saudara ya. Nah, kemudian setelah itu 7 hari lamanya umat Israel harus menjauhkan setiap ragi dari rumah mereka. Ya, jadi ayat 15 kita ulangi. Kamu makanlah roti yang tak beragi 7 hari lamanya. Jadi makan roti yang tidak boleh ada raginya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Jadi begitu sudah penyembelian domba Paskah itu darahnya dibubuhkan, kemudian mereka makan dagingnya, itu ragi itu harus dicari. Jadi sibuk itu ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak itu mencari masih ada ragi apa enggak. Padahal mereka kan setiap makan roti kan bikin roti itu kan pakai ragi. Itu enggak boleh ada ragi. Jadi raginya harus ditemukan, kemudian raginya dibuang. Ini ada satu lambang, ada satu pesan rohani, saudara, yang nanti akan kita lihat. Ragi itu gambaran dari dosa, saudara, yang harus dibuang. Jadi keselamatan datang karena darah Yesus, darah anak domba, karena penebusan salib Kristus, itu keselamatan datang. Karena malam itu nanti malaikat maut lewat dan orang-orang yang nggak ada tanda darahnya, mereka ngalami kematian anak sulung dalam rumah mereka. Ya, jadi tapi setelah itu juga ada perintah untuk membuang ragi dan tidak boleh makan roti yang beragi selama 7 hari. Yaitulah hari raya roti tak beragi. Nah, saudaraku, ini kan perintah Tuhan sebelum mereka keluar dari Mesir. Lambangnya adalah lambang keselamatan, saudara. Ya, Paskah itu lambang keselamatan. Untuk bisa selamat harus ada darah, ya, supaya tidak mati anak sulung yang gambaran dari roh jiwa kita. Itu supaya tidak mati, supaya tetap hidup, harus ada tanda darah. Itu penebusan darah Yesus. Kemudian bagaimana hidup orang yang sudah ditebus? Nggak boleh ada ragi. Ini sebetulnya sangat sederhana, saudara, pesannya. Tapi mereka tidak nangkep akan makna rohaninya. Mereka melaksanakan ritual itu dan terus-menerus mereka melakukannya dengan pengertian jasmani saja. Ya inilah yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, kan terus gitu ya. Sampai hari penggenapan itu datang, yaitu ketika Yesus Kristus itu benar-benar menggenapi akan semuanya. Kita ingat, saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan, dia bernubuat. Nubuatnya apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini sudah bukan Israel lagi, tapi dunia. Ada itu ayatnya di dalam Yohanes. Coba kita lihat Injil Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Loh, Yesus itu lewat tapi dia lihatnya ini anak domba Allah. Yang tadi kita baca di dalam Paskah tadi, peristiwa Paskah tadi, yang menghapus dosa dunia. Bukan saja membebaskan Israel dari malaikat maut yang lewat di depan rumah mereka, tapi lebih luas lagi. Ini menghapus dosa dunia. Saudara dan saya tinggal di mana? Di dunia, ya. Ya, kita bukan orang Yahudi secara jasmani, kita juga bukan keturunan bangsa Israel, tapi kita orang dunia, saudara, orang yang hidup di dunia. Dan dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah dari anak domba.
Allah tersebut. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat penggenapan ya. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Inilah iman Kristen dan sekaligus hidup Kristen. Karena kita umat dalam penggenapan. Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah melaksanakan akan karya penebusan dengan menjadi domba yang tersembelih, yaitu di kayu salib Golgota. Nah, sekarang inilah gambaran dari penggenapannya. Penggenapan dari 2 hari raya itu, Paskah yang dilanjutkan dengan roti tak beragi. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Ini panggilan kita. Setelah saudara dan saya diselamatkan, Tuhan menghendaki kita dikuduskan, ngalami penyucian pengudusan yang digambarkan dengan adanya ragi. Jadi kalau masih ada ragi, yaitu dosa-dosa, tabiat dosa, keinginan dosa, dan sebagainya, itu harus disadari bahwa itu ragi. Itu harus kita buang, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan cabut, kita minta supaya Tuhan bersihkan. Selamat saudaraku, tetapi kekudusan adalah panggilan setelah diselamatkan. Keselamatan bukan karena kita berusaha untuk menggenapi akan tuntutan hukum Tuhan, bukan, kita nggak mungkin. Keselamatan kita hanya karena penebusan. Tetapi setelah itu panggilan kekudusan ini harus kita jadikan kerinduan utama kita di dalam mengikut Kristus. Ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, sifat-sifat dosa yang lama, keinginan-keinginan dosa, ya, mulut yang dusta, pikiran yang kotor, percabulan, pikiran mata yang greedy dan sebagainya. Itu kita harus terus menerus buang dan buang. 7 hari lamanya, kalau ketemu buang. Ya. Hari pertama kita sudah buang semua, tapi mesti ada lagi yang terselip, buang. Nah, itulah peristiwa pengudusan kita sebagai umat Tuhan. Supaya kamu menjadi adonan yang baru, adonan yang tak beragi. Sebab kamu memang tidak beragi. Wah, ini pernyataan yang kuat, saudara, dari Rasul Paulus. Kamu itu memang tidak beragi karena kamu sudah ditebus. Nah, sekarang tidak boleh ada ragi lama yang masih nempel dalam hidupmu, gitu ya. Ini panggilan kekudusan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang merupakan bukti bahwa kita adalah umat dalam penggenapan. Sebab, apa saudara? Anak domba Paskah kita, yang tadi kita baca di Keluaran 12, juga telah disembelih. Ya kan? Tuhan Yesus kan sudah disembelih. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, anak domba seperti telah tersembelih. Ya, itulah Tuhan Yesus. Yaitu Kristus. Kristus. Di mana dia dikorbankan? Di kayu salib, Golgota. Nah, kemudian ayat 8, karena itu marilah kita berpesta. Berpesta itu bersukacita, bergembira, berbahagia. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ragi itu lalu dosa, kejahatan, keburukan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu, nah ini saudaraku, kemurnian dan kebenaran. Nah, terus dilanjutkan dengan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang cabul, dan sebagainya. Sudah saya bahas tentang bergaul dengan orang cabul. Karena apa? Karena itu akan mencemari kehidupan kita setelah kita diselamatkan. Jadi, saudara, Paskah
itu memang ditulis lengkap, yang kemudian dilanjutkan dengan roti tak beragi 7 hari di dalam Keluaran 12, saudara bisa baca lengkap. Nah, kemudian penggenapannya, saudaraku, oleh Rasul Paulus dengan singkat dibahas bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu kan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba yang telah disembelih. Padahal dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi sebetulnya Alkitab ini, saudara, meskipun penulisannya itu durasi waktunya atau tenggang waktunya, jarak waktunya itu ratusan tahun, saudara ya, ribuan bahkan ratusan tahun. Tapi dari perjanjian lama, zaman Musa, sampai kepada zaman Yesus, itu kan panjang sekali, saudara. Itu penggenapannya very clear. Seperti kita melihat sebuah kisah yang nyambung gitu. Benang merahnya itu jelas sekali. Makanya saya juga heran kalau ada orang yang masih meragukan akan penyaliban Yesus dan sebagainya. Itu kebingungan saja itu, saudara, yang membuat hal-hal semacam itu sampai ada. Jadi, saudara yang sedang mengikuti akan Suara Gembala ini, saya berharap Anda mendapatkan tambahan pengetahuan yang sederhana, yang lebih meyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan tolong saudara menggenapi panggilan itu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.